Hasil SNMPTN akan diumumkan hari ini. Banyak peserta ujian dan orang tuanya gugup dan tidak sabar untuk melihat. Hasil ujian nasional yang paling menarik perhatian di Tiongkok hari ini. Bagaimana pandangan para peserta ujian dan orang tuanya terhadap SNMPTN? Bagiku, SNMPTN adalah cara termudah untuk mengubah jalan hidupku. Lalu bagaimana pendapatmu? Ya, orang tuaku tidak kaya, jadi SNMPTN satu-satunya kesempatanku. Kuharap cucu perempuanku dapat menjadi orang berguna dan sukses. Dalam masyarakat ini, tanpa gelar sarjana, kita harus menjual tenaga fisik dan kondisi kita sangat berbeda. Kurasa bukan begitu caranya hidup. Lulus dari kampus bagus itu penting karena mendapat gaji awal dan tunjangan yang lebih baik. Dengan persaingan sosial yang sangat ketat, orang tanpa gelar bahkan tidak dapat wawancara kerja. Nilai SNMPTN anakku di atas 600. Wah, nilai anakmu di atas 600, itu bagus sekali. Aku juga senang karena dia sangat rajin belajar. Aku rasa itu akan mempermudah dia. Aku rasa aku bisa. Jiarwi, coba lihat internet. Lihat apa nilaimu keluar lebih awal. Apa? Keluar lebih awal? Kakakmu orang dinas pendidikan. Tidak, aku tidak melihatnya. Baiklah, jika sudah tahu nilaimu, telepon ibu ya. Jangan lupa, mengerti? Baik, aku ingat. Ibu sudah mengatakannya 3 kali. Nilaimu biasanya bagus. Jadi ibu percaya padamu. Jangan lupa ya. Nyonya Su, kau masih memeriksa? Iya. Hasilnya akan segera keluar. Jangan cemas, nilai Jiarwi biasanya di urutan pertama atau kedua di kelasnya. Untuk SNMPTN dia bisa. Dia pasti akan masuk. Aku sudah siapkan angpau untuknya. Setelah Jarwi diterima, kami akan pesta makan malam. Kalian diundang. Iya, aku harap gitu. Hei, Aku kalian serius. tahu, kita mungkin merayakan 2 hal loh. Lihat, jabatan manajer penjualan sedang kosong, bukan? Dalam hal kualifikasi dan kinerja, aku tidak bisa menemukan calon yang lebih baik dari Nyonya Su, benar Jangan kan? terlalu yakin. Perhatian sebentar. Aku ingin memperkenalkan manajer penjualan baru kita, Li Jiachi. Halo semuanya, Oh, manajer baru. Aku harap kalian semua membantunya dalam tugas barunya. mohon bimbingannya. Selamat datang. Selamat datang. Baiklah, itu saja. Ayo kembali bekerja. Baiklah. Nyonya Su, Iya, bawa Nona Li keliling kantor. tentu. Terima kasih. Ayo mulai dari sini. Hei, Yua, sini. Baiklah. Kalian tahu tidak, manajer perusahaan yang baru itu baru 2 tahun bekerja di perusahaan, tapi sudah dipromosikan jadi manajer penjualan. Ya, catatan kinerja Li Jiaqi memang cukup bagus, tapi tidak sebagus Nyonya Su. Namun ku dengar dia lulus dari universitas terkenal. Oh, pantas. Nyonya Su jelas punya kemampuan, tapi gelarnya hanya diploma saja. Dia masih kalah sedikit soal lulus dari universitas terkenal. Iya, ini namanya perlakuan istimewa. Sekarang aku sungguh mengerti. Yang mereka maksud dengan menjadi sarjana berarti berada di posisi teratas di masyarakat. Sudah, jangan Sudah, pamer. Iya. Bukankah kau ada janji dengan Iya klien? benar. Nyonya Su, Jarwi, sudah tahu nilaimu? Apa? Dengan keluarnya hasil SNMPTN, grup baru juara SNMPTN juga muncul. Di antara mereka, kedua pencetak nilai tertinggi sains dan seni di Provinsi Hebei berasal dari SMU Hengshui. Menurut laporan media, kedua juara diundang untuk kunjungan Matikan. semalam di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua pada 22 Juni malam. Tonton terus untuk detailnya. Tes ulang.
Masuk universitas negeri unggulan sangat penting. Hanya itu cara agar masa depanmu cerah. Bu, aku tidak mau tes ulang. Apa katamu? Aku tidak mau tes ulang. Kau mengerti apa yang kau katakan? Harapan keluarga ini ada padamu. Kau paham itu? Ayahmu dan ibu bekerja keras untuk menabung buat pendidikanmu. Karena kami mau kau masuk universitas bagus agar masa depanmu itu cerah. Dan gini kau bilang kau tidak ingin tes ulang. Kau sungguh mengecewakan. Hei, sudah cukup. Selesaikan makan malam dulu. Ayo. Jiarui gagal hanya karena kurang 2 poin. Tak ada salahnya mengizinkan dia masuk universitas biasa. Kau pikir hasilnya akan sama? Perusahaan biasa, bahkan tidak memerhatikan lulusan perguruan tinggi biasa. Begitulah keadaan Tiongkok saat ini. Pejabat dan orang kaya menguasai segalanya. Keluarga kita tidak punya uang atau kekuasaan. Jika tidak kerja keras dan masuk universitas bagus, kau harus menghabiskan masa depanmu bekerja untuk orang, diintimidasi dan ditindas selamanya. Kau mengerti? Lihat sepupumu Sutao. Jika tidak bekerja keras dan masuk universitas unggulan, apa dia akan berhasil seperti sekarang? Yang bekerja dengan otak akan menguasai yang bekerja dengan otot. Jika mau dapat pekerjaan layak nantinya, dihormati dan dikagumi, kau harus masuk universitas bagus. Ini satu-satunya cara mengubah nasibmu. Kenapa ibu hanya mau aku masuk universitas bagus? Apa ibu memikirkan perasaanku? Selama bertahun-tahun, aku tak berani memiliki impian atau cita-citaku sendiri. Aku seperti mesin belajar. Aku sudah melakukan apapun yang ibu inginkan. Aku bukan boneka yang bisa ibu mainkan. Jiarui. Aku tidak mau ikut tes lagi. Bahkan jika aku jadi tukang sapu itu bukan urusan ibu. Jiarui. Beraninya kau bilang begitu pada ibumu. Kau pikir kau itu siapa? Kau pikir kau sudah dewasa? Sudahlah, jangan marah. Ibu tidak menyangka. Selesaikan saja makan malamnya. Ayo. Tidak. Dia tidak boleh membuat keputusan ini. Ayo, mari kita kerja di ladang. Kita bisa pulang setelah pekerjaan selesai. Semuanya ke sini. Aku membawa air. Iya, baiklah. Ini untukmu. Jiarui, cepat minum airnya. Wenhui, Jiarui tidak cocok untuk pekerjaan ini. Cepat panggil dia. Jangan sampai dia kelelahan. Bu, jangan cemaskan itu. Kita lihat berapa lama dia bertahan. Benar, Bu. Wenhui tahu yang dia lakukan. Jiarui, sayang, jangan keras kepala pada ibumu. Dia ingin kau tes ulang demi kebaikanmu. Belajar yang giat. Tuntutlah ilmu dan cari pekerjaan yang tidak terlalu berat. Jangan seperti nenekmu. Nenek harus bekerja di ladang di bawah terik sinar matahari. Dari pagi sampai sore setiap hari. Itu sangat berat. Apa kau mengerti? Ayo bekerja!
Lihat dirimu, kau tidak cocok untuk pekerjaan seperti ini. Ayo. Bu, aku akan tes ulang. Para orang tua, beberapa tahun terakhir lebih dari 9 juta siswa ikut SNMPTN per tahun. Itu seperti sepasukan siswa SMU yang mencoba menyeberangi jembatan kayu yang sempit. Perbedaan 1 poin bisa menentukan masa depan anak kalian. Sebagai orang tua, kita semua mengharapkan masa depan yang baik bagi anak kita. Dan yang harus kita lakukan adalah membuat anak-anak kita masuk universitas negeri unggulan untuk memberi mereka batu loncatan dalam perjalanan menuju karir yang baik. Jadi ujian akhir semester ini sangat penting. Yang dapat nilai terbaik akan dipindahkan ke kelas berbakat semester depan. Kelas berbakat menerima sumber daya pendidikan terbaik milik sekolah. Hampir 100% anak di kelas berbakat masuk universitas negeri ternama. Dan kira-kira setengahnya masuk universitas negeri ternama. Jadi, jika kalian mau anak-anak kalian ikut tes masuk universitas bagus, saya harap kalian semua bekerja sama dengan kami untuk... Bu, hari ini Bu tidak kerja. Kemari. Lihat, Ibu berhenti kerja. Ibu akan menemanimu mempersiapkan tes ulang. Jarwi, kau tahu, kesehatanmu buruk tapi bergadang semalaman. tidak apa. Nanti juga sembuh setelah minum obat. Kau masih tetap kompetitif. Kau ingin Jiarui lebih sukses dari orang lain saat dewasa, aku paham itu. Namun kita juga harus sadar, nasib bukan di tangan kita. Punya cita-cita dan impian tidak salah. Tapi tercapai atau tidak, bukan kita yang tentukan. Saat muda aku percaya takdir. Setelah dewasa aku mulai percaya Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, aku memahami beberapa kebenaran dan mulai melihat masalah nasib dengan jelas. Nasib orang ada di tangan Tuhan, dan itu fakta. Nasib kita ditakdirkan oleh Tuhan. Orang-orang berkata, nasib kita ditentukan oleh surga, dan itu benar sekali. Namun apa mereka semua percaya kepada Tuhan? Belum tentu. Benar, kau percaya kepada Tuhan atau tidak? Begitu orang hidup lama di dunia, mereka semua akan mengatakan hal itu. Itu membuktikan bahwa nasib kita ditentukan oleh surga adalah benar. Nasib kita ditentukan oleh surga, itu benar. Ini sepenuhnya benar dan aku percaya. Namun kita harus berusaha semampunya. Dalam hal pendidikan anak kita, jika kita tidak menyemangati dan mendorong mereka, kita melalaikan tanggung jawab kita. Aku rasa
Orang harus melakukan yang terbaik dalam setiap situasi dan berusaha keras ke arah yang baik. Jadi jika tujuanmu gagal, kau tidak akan menyesal karena kau sudah mencoba sebisamu. Sebagai orang tua, kita harus lakukan yang terbaik untuk bertanggung jawab pada anak. Tetapi hasil akhirnya bukan kita yang menentukan. Jika kau percaya pada Tuhan dan membaca firman Tuhan, kau akan memahami kebenaran dan melihat ini dengan jelas. Begitu kita belajar melakukan semua semampunya, menyerahkan selebihnya pada surga dan menjalaninya, hidup kita menjadi sangat santai. Jika kau sadar nasib orang ditentukan oleh surga, kau akan tahu cara memenuhi tanggung jawabmu. Tak peduli apa hasilnya, kau tidak akan menyalahkan surga dan bersyukur kepada Tuhan. Kau benar sekali. Saat memahami kebenaran, kita bisa lihat semua dengan jelas. Percaya kepada Tuhan itu bagus. Sinping, bisa pinjamkan buku untuk kubaca. Aku ingin tahu cara percaya kepada Tuhan dan manfaat memahami kebenaran bagi kita. Setelah memahaminya, aku akan mulai percaya. Baik, akan kuantarkan bukunya nanti malam. Baiklah. Baguslah. Sinping, direktur rumah sakit memanggilmu. Tentang apa? Tentang cuti panjangmu. Tentu, tak masalah. Aku segera ke sana. Sinping, kapan kau kembali dari cuti panjang? Sekitar 6 bulan lagi. Oh. Jaga dirimu dengan lebih baik. Baik. Kursus Jiarwi pindah ke tempat baru bulan depan, bukan? Iya benar. Sini biar aku saja. Direktur PAN dari pertambangan kami. Yang gemuk itu? Iya. Untuk memasukkan putranya ke kelas berbakat, dia menemukan orang yang berpengaruh dan menyuap mereka. Kudengar dia bayar puluhan ribu yuan. Apa menurutmu, kita perlu begitu? Aku bisa lembur di pertambangan demi uang tambahan. Jangan melakukan kecurangan begitu. Nyonya Chen bilang, nilai Jiarwi bagus. Hanya saja nilai fisikanya yang perlu ditingkatkan. Begitu memulai les pelajaran tambahan, seharusnya dia bisa masuk kelas berbakat. Hanya saja lesnya agak mahal. Kini para guru tidak menyebutkan poin-poin penting di kelas dan minta bayaran di luar kelas untuk les tambahan. Ini sungguh tak masuk akal. Ini masyarakat yang gelap dan korup. Tanpa kekuasaan dan status itu sulit. Jika Jiarwi tidak bisa masuk universitas bagus, dia tidak akan berhasil. Namun biaya tes ulang Jiarwi mahal dan akan ada biaya kuliah di masa depan. Tabungan kita tak cukup untuk itu. Mungkin aku harus lembur demi uang tambahan. Kau akan dapat tambahan lebih banyak, tapi itu berbahaya. Tak masalah. Aku akan berhati-hati. Asalkan Jiarwi punya masa depan yang baik, bekerja sedikit lebih keras, itu sepadan. Iya, itu benar. Tapi... Kau tahu, jika aku bisa berubah menjadi ikan, pasti semua akan sangat baik. Jiarwi, Xiaomeng. Iya. Ini pertanyaan ulasan kelas fisika. Guru menyuruhku memberikannya. Oh. Ku dengar bagian fisika di tes pembagian kelas kali ini yang tersulit. Iya. Wah, nilaimu sangat bagus. Tapi kau pun berpikir itu sulit. Iya, kok ikut kursus tambahan juga kan? Iya. Kursus privat. Hei, kalian tahu betapa ibunya menuntut banyak darinya. Memikirkan ini saja membuatku sakit kepala. Jiarwi, kau baik-baik saja kan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tenang saja. Aku tahu cara menghadapi tes ini. Bagaimana? Ini. Jawab saja seperti ini. Oh, iya. jawabannya? Ini tidak baik kan? Semua orang menyontek saat ujian di tingkat sarjana dan pasca sarjana. Jadi apa salahnya jika kita menyontek sedikit? Coba pikir. Jika semua menyontek dan kita tidak, kita akan kalah. Iya kan? Iya benar. Yang penting dapat nilai tinggi. Caranya tidak penting. Benar. Dengar, ini rahasia ya. Guru kita tidak boleh tahu.
Berikan itu. Ikut ke kantorku. Hei, kalian sudah pulang? Bu. Apa yang kau? Ada apa? Biar dia yang beritahu. Bu, teman sekelasku. Apa yang terjadi? Teman sekelasku juga menyontek, jadi aku... Ibu tidak bisa melarang orang lain menyontek. Kau putri ibu. Dan ibu melarangmu melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Pakai kemampuanmu untuk unggul di sekolah. Cepat atau lambat mereka akan pergoki kau menyontek. Tapi aku hanya takut tidak akan masuk ke kelas berbakat, jadi aku... Tidak ada alasan untuk menyontek. Kau pasti bisa masuk dengan nilaimu. Kenapa kau harus menyontek? Kini seluruh sekolah tahu kau menyontek. Ini memalukan. Kini kau bahkan tidak memenuhi syarat masuk kelas berbakat. Bagaimana bisa lulus tes universitas bagus? Ibu hanya peduli soal aku lulus tes universitas bagus. Apa ibu peduli soal hal lain di luar nilai dan tes universitasku? Apa salahnya ibu ingin kau masuk kelas berbakat? Apa salahnya ibu ingin kau masuk universitas bagus? Ayolah, jangan marah. Kenapa kau tidak bisa seperti Lin? Dia belajar siang dan malam dan jadi juara pertama di setiap tes. Tapi kau malah belajar kebiasaan buruk. Kau benar-benar mengecewakan. Iya. Bagi ibu, anak-anak orang lain selalu lebih baik. Dan aku selalu tidak berarti. Kalau sangat menyukainya, kenapa ibu tidak menjadi ibunya? Jiarui, mau kemana kau? Wenhui, kau kenapa? Wenhui. Ibu. Wenhui. Ibu, maafkan aku. Ibu ingin kau masuk kelas berbakat. Tapi tidak bisa dengan cara itu. Kau harus mengandalkan kemampuanmu. Orang bilang, kejujuran melampaui kecakapan. Kau harus jujur dan kerja dengan tulus. Agar kau tidak dikritik dari belakang. Paham? Sini, duduklah. Ayo. Ibu tegas padamu. Ibu juga tahu itu sulit untukmu. Saat seusiamu, ibu dan ayah berasal dari keluarga miskin. Kami tidak punya kesempatan kuliah. Pilihan kami hanya bekerja kasar untuk orang. Ibu tidak ingin kau mengalami itu. Begitulah yang terjadi di masyarakat Tiongkok. Orang biasa seperti kita tanpa kekuasaan atau jabatan. Entah harus memberi berapa hadiah hanya untuk mendapat pekerjaan. Dan entah berapa lama mempertahankan pekerjaan itu. Untuk bertahan. Kita harus memberi hadiah kepada pejabat dan pemimpin di tiap hari raya. Ibu memaksamu belajar. Itu demi kebaikanmu sendiri. Jika tidak menderita sekarang, kau akan jauh lebih menderita di masa depan. Jarwi, kau harus lulus tes masuk universitas bagus. Hanya itu caramu lolos dari nasib itu. Baik, aku paham. Choir, C-H-O-I-R, choir, chord, triangle, chubby, plum, tin, circuit. Iya. Kabar buruk, Hong Bin kecelakaan di pertambangan. Dokter bilang nyawanya terancam. Segeralah ke rumah sakit. Oh iya. Hong Bin.
keluarga tidak boleh masuk ya. Tidak boleh. Dokter, bagaimana Masih kehilangan banyak darah. Nyawanya dalam bahaya. Bersiaplah untuk yang terburuk. Kami akan berusaha. Tolong Siapkan selamatkan transfusi darah. putraku. Tolonglah. Oh tidak. Ibu. Ibu. Telepon Jiarui, suruh dia datang melihat ayahnya. Ibu takut. Ibu, Jiarui akan tes 2 minggu lagi. Jika tahu Hong Bin kecelakaan, dia tidak akan fokus. Apa tes itu lebih penting dari nyawa ayahnya? Jika terjadi sesuatu pada Hong Bin. Jika kau tidak mau, ibu saja. Ibu. Ibu, kita tidak bisa menelponnya. Kalau ditelepon, itu akan menghancurkan semua yang diupayakan Hong Bin dan Wen Hui. Ibu. Ibu jangan sedih. Hong Bin. Iya. Pemulihannya agak lambat. Dokter bilang dia harus dirawat inap di rumah sakit untuk diawasi terus. Ibu? Jadi akan agak lama. Nanti kita bicara lagi ya. Ibu ada apa? Ibu kelihatan lelah. Tidak apa-apa. Nilaimu bagus. Iya. Guruku bilang dengan kemampuan normalku saja, aku pasti lulus tes masuk universitas terkenal. Oh ya, kenapa ayah sering lembur belakangan ini? Iya, ayahmu bilang tesmu tidak lama lagi. Jadi belajarlah dengan giat dan jangan gugup. Tenang saja, jangan gugup. Jiarui, jangan gugup. Lakukan seperti biasa. Baiklah, aku akan masuk. Iya. Jangan buru-buru mengumpulkannya. Sebaiknya periksa lagi jawabannya. Aku mengerti. Baiklah. Ayah, kenapa tidak beritahu aku? Jiarui, kau datang. Ayah baik-baik saja. Ayah baik-baik saja. Ibumu yang paling menderita dari semuanya belakangan ini. Senang mendengar kau akan segera pulang. Jiarui, hasilnya diumumkan beberapa hari lagi. Iya. Nenek yakin nilaimu cukup tinggi kali ini. Benar.
Jarwi. Jarwi, nilaimu sudah keluar. Jarwi, nilaimu? Ayah, Ibu, aku tahu kalian berdua sangat menyayangiku. Dan aku tahu kalian sangat cemas dan membayar mahal agar aku bisa punya masa depan yang lebih baik. Bu, Ibu selalu menuntut banyak hal dariku. Tetapi aku selalu tahu bahwa semua yang Ibu lakukan itu demi kebaikanku. Namun, cinta dan perhatian seperti itu memaksaku melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. 2 atau 3 tahun terakhir, aku terlalu banyak dapat tekanan. Aku sering sakit kepala, mual, dan ada perasaan takut dan gelisah yang aneh. Aku hampir tidak kuat lagi. Hidup seperti ini terlalu menyakitkan. Aku telah sangat menderita demi masa depan yang tidak jelas. Haruskah begini? Ibu, aku lelah. Aku sungguh hanya ingin mencari tempat tenang dan tidur. Ayah, Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, tidak bisa jadi putri yang membuat Ibu bangga. Putri kalian pada dasarnya sudah lepas dari bahaya. Setelah dia sadar, kami akan mengamatinya lebih lama. Jika tidak ada kelainan apapun, dia boleh pulang. Terima kasih, dokter. Maafkan Ibu. Ini salah Ibu. Ibu tidak akan mendesakmu lagi. Bagaimana kau bisa begini? Kau gadis yang cerdas. Kenapa memilih bunuh diri? Ibu sangat bodoh. Ibu bahkan tidak mengenal putri ibu sendiri. Bagaimana ibu bisa melakukan hal sebodoh ini? Ibu tidak pernah mengira hal ini akan terjadi. Ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu.
Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Dunia memaksa kita untuk seperti ini. Masyarakat ini sangat gelap dan jahat. Kita hanya memaksanya belajar karena kita sangat menderita. Itu tidak salah. Syukurlah, Jiarui baik-baik saja. Kini, mari terima keadaan dan jangan memaksanya untuk belajar lagi. Jiarui, kau sudah sadar? Ibu, maafkan aku. Aku gagal masuk universitas negeri unggulan seperti yang ibu mau. Ibu tidak butuh universitas negeri unggulan. Ibu hanya ingin kau sehat dan selamat. Maafkan aku. Aku mengecewakan ibu lagi. Aku tidak bisa memaafkan diriku. Ibulah yang salah. Ibu tidak mengerti bagaimana perasaanmu dan memaksamu untuk belajar. Ibu yang salah. Ibu yang salah. Ibu yang salah. Kau ingin Jiarui lebih sukses dari orang lain saat dewasa, aku paham itu. Namun kita juga harus sadar, nasib bukan di tangan kita. Semua orang tahu bahwa mereka tidak berdaya dan tidak punya harapan dalam hidup. Mereka tidak punya kesempatan lain, harapan lain untuk berbeda dari orang lain, dan mereka harus menerima nasib. Karenanya, mereka memproyeksikan semua harapan mereka, semua hasrat tak terpenuhi dan impian mereka kepada generasi selanjutnya, dengan harapan bahwa keturunan mereka dapat membantu mereka mencapai impian dan mewujudkan keinginan mereka. Bahwa putra-putri mereka akan membawa kehormatan bagi keluarga mereka, menjadi orang penting, kaya, atau terkenal. Singkatnya, mereka ingin melihat kekayaan anak-anak mereka melejit. Orang-orang punya rencana dan fantasi sempurna. Tidakkah mereka sadar bahwa jumlah anak yang mereka miliki, penampilan anak mereka, kemampuan anak mereka, dan hal-hal lainnya tidak bisa mereka putuskan? Bahwa nasib anak-anak mereka tidak ada di dalam genggaman mereka. Manusia bukanlah tuan atas nasib mereka sendiri, tetapi mereka berharap bisa mengubah nasib generasi yang lebih muda. Mereka tidak berdaya menghindari nasib mereka sendiri, tetapi mencoba mengendalikan nasib putra-putri mereka. Bukankah ini tanda mereka terlalu memandang tinggi diri sendiri? Bukankah ini menunjukkan kebodohan dan kebebalan manusia? Halo, Sinping. Sini. Ya. Resort pegunungan milik pamanmu ini tampak sangat tenang. Benar. Kami biasanya tidak kedatangan tamu. Jika ada waktu, ajak Jiarui mengunjungi kami. Kalian akan merasa baikan. Baiklah. Sinping, kalian mengobrol saja. Aku akan melihat Jiarui dan Xiaoqing. Baiklah. Beberapa tahun terakhir,
Aku percaya ilmu dapat mengubah nasib. Jadi kupaksa Jarwi untuk belajar agar masuk universitas terkenal dan lebih maju dari orang lain. Aku tidak pernah membayangkan membuatnya bunuh diri. Itu menakutkan. Itu pelajaran yang sangat berharga. Dahulu walau aku sadar nasib kita ditentukan oleh surga, secara tidak sadar aku berjuang melawan nasib. Ini jelas bukan nasib putriku. Tetapi aku tetap mau dia masuk universitas negeri unggulan. Bukankah aku memaksa dia melawan kemauannya? Jika tidak percaya Tuhan atau mengerti kebenaran, entah berapa hal bodoh yang akan orang lakukan dalam hidupnya. Jarwi adalah putri tunggalku. Aku hampir membuatnya meninggal. Kenapa aku bodoh dan bebal sekali? Aku sangat bingung. Kurasa aku harus percaya pada Tuhan karena aku tidak bisa hidup dalam kebingungan. Beberapa hari ini, ku baca firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan aku rasa firman di dalamnya sangat baik, sangat praktis. Dan aku sungguh memahami kebenaran setelah membacanya. Aku berpikir, ide seperti nasib orang ada di tangannya sendiri, ilmu bisa mengubah nasib. Sepertinya itu salah. Keberhasilan dan kegagalan, kaya, miskin, lahir, mati, berkat, dan bencana sepertinya ditakdirkan secara misterius dan sama sekali tidak bisa dikendalikan. Tuhan menguasai dan mengelola semua. Iya, itu benar. Itu sangat benar. Sebenarnya, apapun pekerjaan yang dilakukan orang, seberapa sulit dan melelahkan hidup mereka, yang penting adalah pemenuhan spiritual, kedamaian, dan sukacita. Kebahagiaan sejati adalah memiliki hal-hal itu. Wen Hui, dalam hal pendidikan Jarwi, kau sudah mengalami bahwa nasib orang ditentukan oleh surga. Kini kau melihat manfaat dari memahami kebenaran, bukan? Jika tidak percaya Tuhan dan mengikuti filsafat jahat, kita sangat menderita, penderitaan yang tiada habisnya. Jika manusia bisa menyembah Tuhan, memahami kebenaran, berdoa dan belajar taat kepada Tuhan dalam segala hal, kita menempuh jalan hidup yang benar. Ketika membaca firman Tuhan setiap hari, kita dapat lebih memahami kebenaran hingga kita belajar taat dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendapatkan tuntunan, berkat, dan perlindungan Tuhan dalam segala hal. Sungguh berkat yang luar biasa. Lihatlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tiap hari berjuang melawan nasib dan mengejar ilmu untuk mengubah nasib. Mereka berjuang dalam bisnis, masyarakat, politik, semua berjuang hanya untuk bertahan hidup. Mereka hampir menghancurkan diri karena lelah, sering membahayakan hidup mereka, dan akhirnya mati karenanya. Hidup seperti itu melelahkan dan menyedihkan. Iya. Jika kita membaca firman menampakkan diri dalam rupa manusia, kita belajar cara Tuhan mengendalikan nasib manusia, menyelamatkan umat manusia, dan tempat tujuan indah yang Tuhan siapkan bagi manusia. Ayo tonton video pembacaan firman Tuhan. Baik. Duduklah. Ya. Jiarui, Xiaoqing. Ya, Bu. Sini. Ayo menonton video. Oh, baiklah. Berapa banyak makhluk yang hidup dan berkembang biak di hamparan alam semesta yang luas, mengikuti hukum kehidupan secara berulang, terus-menerus tunduk pada sebuah kaidah yang sama. Orang-orang yang meninggal membawa bersama mereka kisah-kisah orang yang masih hidup, dan orang-orang yang masih hidup mengulangi riwayat yang sama menyedihkannya dengan mereka yang telah meninggal. Demikianlah umat manusia tidak bisa bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa kita hidup? Mengapa kita harus mati? Siapa sesungguhnya yang memerintah dunia ini? Siapa yang menciptakan umat manusia? Apakah umat manusia benar-benar terlahir dari alam? Apakah umat manusia benar-benar mengendalikan nasib sendiri? Selama ribuan tahun, umat manusia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini berulang kali. Sayangnya,
Semakin umat manusia terobsesi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, semakin haus ia akan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menawarkan kepuasan sekejap dan kenikmatan daging yang bersifat sementara, tetapi tidak cukup untuk membebaskan umat manusia dari kesunyian, kesepian, serta kengerian dan ketidakberdayaan yang nyaris tersembunyi jauh di dalam jiwanya. Umat manusia hanya menggunakan pengetahuan ilmiah yang dapat dilihat oleh mata telanjang dan dipahami oleh pikiran untuk menenangkan hatinya. Namun, pengetahuan ilmiah semacam itu tidak dapat menghentikan manusia untuk menyelidiki misteri. Umat manusia tidak mengetahui siapa yang berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta, apalagi asal mula dan masa depan umat manusia. Umat manusia sekadar hidup, mau tak mau di dalam hukum ini. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Karena di antara segala sesuatu dan di langit, hanya ada satu pribadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang memegang kedaulatan atas segalanya. Dialah pribadi yang tidak pernah dilihat manusia, pribadi yang tidak pernah dikenal umat manusia, dan yang keberadaannya tidak pernah dipercayai umat manusia. Tetapi dialah yang mengembuskan napas ke dalam nenek moyang manusia dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Dialah yang menyediakan dan memelihara keberadaan umat manusia dan membimbing umat manusia sampai pada hari ini. Selain itu, Dia dan Dia sajalah tempat umat manusia bergantung demi kelangsungan hidupnya. Dia memegang kedaulatan atas segala hal dan mengatur semua makhluk hidup dalam alam semesta. Dia mengendalikan keempat musim, dan dialah yang mendatangkan angin, embun beku, salju, dan hujan. Dia memberikan sinar matahari kepada umat manusia dan mendatangkan malam. Dialah yang membentangkan langit dan bumi, menyediakan gunung-gunung, danau, dan sungai, serta semua makhluk hidup di dalamnya bagi manusia. Perbuatannya ada di mana-mana, kuasanya ada di mana-mana, hikmatnya ada di mana-mana, dan otoritasnya ada di mana-mana. Setiap hukum dan peraturan ini merupakan wujud perbuatannya, dan masing-masing menyatakan hikmat dan otoritasnya. Siapakah yang dapat meloloskan diri dari kedaulatannya? Siapakah yang dapat melepaskan diri dari rancangannya? Segala sesuatu berada di bawah tatapan matanya, dan terlebih lagi segala sesuatu hidup di bawah kedaulatannya. Perbuatannya dan kuasanya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia memang ada dan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Firman ini sangat mendalam, luar biasa. Aku belum pernah mendengarnya. Ini sungguh suara Tuhan. Orang terkenal atau hebat tidak bisa katakan hal ini. Firman Tuhan sungguh punya otoritas. Iya, semua firman Tuhan punya otoritas dan kuasa, serta berbeda dari kata-kata manusia. Mereka yang dapat mendengar suara Tuhan dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang rohnya hidup. Siapa yang bisa menyingkap kebenaran dan misteri ini? Hanya Tuhan sendiri yang dapat menyingkap misteri kedaulatannya atas semua hal di surga dan bumi dan perintahnya. Ayo baca 2 bagian lain dari firman Tuhan. Baiklah. Ini, kau yang baca. Tuhan menciptakan dunia ini. Dialah yang menciptakan umat manusia. Dan bahkan dialah perancang kebudayaan Yunani kuno dan peradaban manusia. Hanya Tuhan yang menghibur umat manusia.
Dan hanya Tuhan yang peduli pada umat manusia ini siang dan malam. Perkembangan dan kemajuan manusia tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan Tuhan. Dan sejarah serta masa depan umat manusia berkaitan erat dengan rancangan-rancangan Tuhan. Sejak datang dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai memenuhi tugasmu dengan mengambil peranmu dalam rencana Tuhan dan dalam penetapannya. Engkau memulai perjalanan hidup. Apapun latar belakangmu dan bagaimanapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tak seorang pun dapat lolos dari penyelenggaraan dan pengaturan yang telah diciptakan surga. Dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Sebab hanya Ia yang mengatur segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan tersebut. Sejak hari manusia diciptakan, Tuhan melakukan pekerjaannya sedemikian rupa, mengelola alam semesta ini, mengarahkan irama perubahan segala sesuatu dan jalur pergerakannya. Bersama-sama dengan segala sesuatu, manusia dalam hening dan tanpa sadar, dipelihara oleh kemanisan dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti segala sesuatu yang lain, manusia tanpa sadar hidup dalam pengaturan tangan Tuhan. Hati dan jiwa manusia berada dalam genggaman Tuhan, dan seluruh kehidupannya berada dalam pengamatan mata Tuhan. Entah engkau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, baik yang hidup maupun mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai dengan pemikiran Tuhan. Demikianlah cara Tuhan memerintah atas segala sesuatu. Setelah baca firman Tuhan, sudahkah kita memahami otoritas dan kuasa yang Tuhan pakai untuk kuasai semua hal? Iya. Coba pikir, siapa yang bisa mengatur gerakan matahari, bulan, dan bintang? Siapa yang bisa mengatur pergantian musim, angin, es, hujan, dan salju? Siapa yang bisa memerintahkan kejayaan dan kehancuran bangsa dan manusia? Siapa yang bisa menguasai dan mengatur kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, dan nasib manusia? Hanya Tuhan. Benar, hanya Tuhan yang memiliki otoritas dan kuasa seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal misalnya dalam keluarga apa kita dilahirkan, penampilan, pekerjaan, pernikahan kita, berapa anak yang kita miliki, seberapa kaya atau miskin, atau berapa lama kita hidup. Faktanya semua hal ini telah ditakdirkan Tuhan bagi setiap kita sebelum kita dilahirkan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ada orang tua yang tidak berpendidikan dan biasa saja, tapi anak-anak mereka cerdas dan berbakat. Ada orang tua yang maju secara intelektual, pandai dan cakap, tapi anaknya bodoh, payah, dan tidak mencapai apapun. Ada banyak contoh seperti itu. Banyak orang memiliki ijazah universitas, tetapi mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik dan tidak mencapai apapun dalam hidupnya. Namun ada juga orang lain yang tak memiliki pendidikan tinggi, kekuasaan atau status, tetapi mereka tetap orang jenius yang menjadi sangat sukses. Banyak juga yang sangat sukses mencapai puncak profesi dan dikagumi semua orang. Tetapi tiba-tiba kehilangan nyawa karena penyakit atau bencana. Contoh-contoh seperti ini membuktikan bahwa manusia sama sekali tidak mengatur nasibnya. Dan semua dikuasai dan ditakdirkan oleh Tuhan. Benar. Wajar orang bilang semua dikendalikan takdir, sama sekali bukan manusia. Itu benar sekali. Iya. Kita tidak sadar nasib kita dikuasai oleh Tuhan dan malah keliru berpikir kita bisa membangun kebahagiaan dengan kekuatan kita sendiri dan ilmu bisa mengubah nasib. Karena kepercayaan ini kita harus menanggung konsekuensi yang besar. Sebagian orang mungkin belajar banyak ilmu, tapi apa mereka sungguh dapat mengubah nasibnya? Banyak pejabat dan peneliti ilmiah adalah kaum terpelajar yang berpikiran maju. Mereka memiliki status dan jabatan, dan semua orang mengagumi mereka. Tetapi apa mereka sungguh punya nasib dan masa depan yang baik? Mengapa orang ingin menjadi ilmuwan, pejabat, atau bahkan presiden, tetapi tetap merasa hampa dan tersiksa saat berhasil? Banyak orang terjebak dalam perebutan kekuasaan, status, dan kekayaan, saling menentang, sukses dengan mengorbankan kesuksesan orang, bahkan membuat beberapa orang bunuh diri atau dibunuh.
Apakah itu hasil yang sesungguhnya mereka inginkan? Fakta membuktikan, tak peduli sehebat apa ilmu dan status orang, tidak ada yang bisa mengatur nasibnya. Karena ilmu bukanlah kebenaran dan tidak bisa menjadi hidup seseorang. Sangat berbahaya saat orang mengejar ilmu sebagai kebenaran. Faktanya, makin banyak punya ilmu, kita makin sulit menerima kebenaran. Makin banyak punya ilmu, kita makin ambisius dan berkeinginan, dan makin tragis kesudahan kita. Ini karena manusia diciptakan Tuhan. Nasib, kesudahan, dan tempat tujuan semua orang dikuasai dan diatur oleh Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melampaui otoritas atau kedaulatan Tuhan. Ini adalah kebenaran dan fakta. Sayang sekali, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak tahu otoritas atau kedaulatan Tuhan. Dan ingin mengandalkan usaha sendiri atau ilmu untuk mengubah nasibnya. Apa tujuan orang saat mengejar ilmu? Bukankah hanya untuk lebih unggul dan lebih terkenal dari orang lain? Agar mereka bisa mengekang, memperalat orang, dan bertindak seperti diktator. Bukankah itu kecongkakan dan ambisi manusia? Bukankah itu watak jahat? Benar bukan? Iya, benar. Jadi, ini adalah kecongkakan iblis, keinginan untuk memerintah dan mengendalikan manusia dan menjadi setara dengan Tuhan. Dan manusia juga sama persis. Ini membuktikan bahwa manusia telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Manusia yang dirusak hidup dalam dosa, tetapi mengapa orang tidak mencari kebenaran? Mengapa orang tidak mencari penampakan dan pekerjaan Tuhan dan merindukan keselamatan Tuhan? Entah seberapa besar penderitaan yang manusia alami, jika mereka dapat mencari kebenaran, ada harapan bagi mereka untuk lolos dari siksaan pergumulan dalam dosa. Lolos dari perusakan, perbudakan, dan pengekangan iblis. Diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan, hidup dalam terang, mencapai kedamaian dan sukacita, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Iya, setelah percaya kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan memahami kebenaran, kita paham kekuasaan dan kedaulatan Tuhan, lalu berbalik kepada Tuhan di jalan hidup yang benar. Setelah itu, kita tidak lagi berjuang untuk mengubah nasib. Kita bisa lepas dari perbudakan dan kekeliruan iblis yang jahat. Kita tidak lagi mengikuti pepatah dan kekeliruan jahat seperti takdir orang ada di tangannya sendiri dan ilmu bisa mengubah nasib. Kita dapat melepas ambisi dan keinginan kita, menerima dan menaati kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Dengan berusaha sekuatnya dan berpasrah pada surga, kita dapat menghindari banyak kerusakan dan serangan iblis. Saat kita dapat mengejar kebenaran, lepas dari watak jahat kita yang rusak, dan mengikuti firman Tuhan, kita mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan. Dan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan olehnya. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas bahwa mengejar ilmu sama sekali tidak bisa mengubah nasib kita. Hanya dengan mengejar kebenaran, kita dapat memperoleh berkat Tuhan dan tempat tujuan yang indah. Hanya kebenaran yang bisa mengubah nasib. Dan hanya kebenaran yang bisa menjadi kehidupan seseorang. Menerima pekerjaan Tuhan dan memahami serta mendapatkan kebenaran adalah cara yang sungguh mengubah nasib. Seperti kata Tuhan yang Maha Kuasa. Jika umat manusia ingin mendapatkan nasib yang baik, jika suatu negara ingin mendapatkan nasib yang baik, manusia harus sujud, menyembah kepada Tuhan, bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Jika tidak, nasib dan tempat tujuan manusia tak ayal lagi akan berakhir dalam malapetaka. Iya, sekarang aku mengerti. Nasib manusia dikuasai dan diatur oleh Tuhan. Entah seseorang miskin atau kaya dalam hidupnya, sudah ditakdirkan Tuhan sejak lama dan kita tidak bisa mengubahnya. Lalu, tidak cukup hanya melihat jelas bahwa Tuhan mengatur nasib manusia. Kita juga perlu menerima pekerjaan Tuhan dan kebenaran. Ini satu-satunya cara yang sungguh mengubah nasib. Iya. Dahulu aku tidak bisa melihat itu dengan jelas. Jadi kudesak Jarwi untuk mengejar ilmu. Aku selalu mengira ilmu bisa mengubah nasibnya. Dan itu membuatku melakukan banyak hal bodoh. Percaya kepada Tuhan itu lebih baik. Jika percaya dan baca firman Tuhan, kita bisa paham kebenaran dan melihat dengan jelas. Dan kita tidak akan bergumul lagi dengan nasib. Dengan begitu, kita tidak akan bingung atau bermasalah. Hidup seperti itu akan jauh lebih mudah, kan? Iya. Ya, itu benar. Bibi Sinpi, setelah membaca firman Tuhan, kau dapat melihat banyak hal dengan jelas. Jadi kurasa percaya Tuhan itu sangat bagus. Kini aku juga ingin percaya Tuhan. Bagus sekali. Jarwi bisa datang dengan Bibi Wenhui ke persekutuan bersama kami.
Hong Bin. Iya, aku dapat obatnya. Iya, aku dalam perjalanan pulang. Baiklah. Iya, tentu. Hai, Wen Hui. Sutao? Iya. Kapan kau kembali? Beberapa hari lalu. Aku sedang berpikir mau mengunjungimu. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Baik, aku akan mengantarmu. Baiklah. Iya, ayo. Sutao, sudah lama kau tidak kembali. Iya, lama sekali kita tidak bertemu. Aku dengar kejadian Jia Rui. Bagaimana dia sekarang? Jauh lebih baik. Dia jauh lebih optimis. Itu bagus. Hei, apa kau dan Hong Bin punya rencana mengirimnya ke universitas? Lihat saja nanti bagaimana. Karena tidak masuk universitas unggulan, universitas biasa juga tidak apa-apa. Tak apa jika tak masuk universitas negeri unggulan. Beberapa tahun ini korupsi jadi hal lazim di universitas di Tiongkok. Manajemen lemah, beasiswa palsu, penyalinan dan penjiplakan jadi normal. Buang uang mengirimnya ke sana. Dia tidak akan belajar apapun. Sebenarnya aku sudah pikirkan, kurasa kau harus kirim Jia Rui sekolah di luar negeri. Setelah itu dia akan jadi lulusan luar negeri dan mudah dapat pekerjaan bagus. Kini Jia Rui sudah dewasa, jadi kami harus tanya pendapatnya tentang itu. Wen Hui, Jia Rui anakmu satu-satunya. Keputusanmu akan memengaruhi sisa hidupnya. Jika kau setuju, akan kuurus dia masuk universitas di luar negeri. Kau tak perlu khawatir. Hello? Can I just spend some time with my family? Alright. I can't believe it. What can you guys do without me? Sutao tampaknya cukup sukses di Amerika. Hong Bin. Ya? Sutao bilang dia akan membawa Jia Rui kuliah di Amerika. Bagaimana pendapatmu? Kurasa kita harus serahkan keputusan itu kepada Jia Rui. Ayah, Ibu, aku pulang. Jia Rui kau sudah pulang? Jia Rui, kemari. Lihat, sepupumu Sutao membelikanmu ini. Wah, Sutao sudah pulang. Wow. Kenapa dia pulang begitu mendadak? Untuk tanda tangan kontrak. Oh, Jia Rui, ya. Sutao bilang dia akan membawamu kuliah di Amerika. Bagaimana pendapatmu? Ke Amerika. Aku tidak mau pergi. Namun, kesempatan keluar negeri itu jarang. Tapi, aku hanya ingin di sini dan percaya Tuhan. Belakangan ini, aku berinteraksi dan pergi ke persekutuan dengan saudara-saudariku. Dan kulihat mereka semua sangat murni dan tulus. Fokus membaca firman Tuhan dan mempersekutukan kebenaran, hidup sangat santai dan bebas. Ketika bersama mereka, aku merasa sangat aman dan bahagia. Seumur hidup, aku tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Kurasa percaya Tuhan itu hebat dan aku bisa memahami banyak kebenaran. Sekarang aku sudah belajar bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan bahwa dalam hidup kita harus percaya dan mengikuti Tuhan. Kita juga perlu memahami kebenaran untuk melepaskan diri dari watak jahat dan menjalani kehidupan bermakna. Itu cara mendapat perkenanan Tuhan. Percaya dan ikut Tuhan adalah jalan hidup yang benar. Dan bagus sekali kau memiliki pemahaman ini. Namun, universitas juga merupakan pertanyaan yang sangat penting. Kau harus berpikir keras tentang itu dan berdoa kepada Tuhan. Kau dapat memutuskan sendiri. Kami, sebagai orang tua, tidak akan mengekangmu. Baik, aku mengerti. Aku berjanji akan memikirkannya. Aku akan kembali ke kamarku. Wen Hui, keputusanmu akan memengaruhi sisa hidupnya. Beberapa hari lalu, keponakanku baru pulang dari Amerika dan bilang akan membawa Jia Rui kuliah di Amerika Serikat. Sejujurnya, aku juga ingin Jia Rui sekolah ke luar negeri.
Namun Jarwi tidak mau, dia hanya ingin percaya kepada Tuhan. Beberapa hari ini, aku bergumul dalam hati tentang ini. Aku terus berpikir jika dia belajar lebih banyak ilmu dan dapat gelar, itu akan bermanfaat untuk masa depannya. Tapi aku juga takut dia kehilangan kesempatan dapat keselamatan Tuhan jika sekolah ke luar negeri. Iya. Aku sangat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pemahaman kami tentang kebenaran terlalu dangkal, tidak bisa melihat dengan jelas. Apa pendapat kalian tentang pertanyaan ini? Wen Hui, aku bisa mengerti perasaanmu. Saat baru percaya Tuhan, pemahaman kebenaran kita dangkal, pasti tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, itu benar. Tentu, sekolah dan dapat pendidikan itu penting. Tapi yang paling penting adalah jalan hidup yang kita pilih. Jika salah pilih jalan, kita pasti tidak akan punya akhir dan tempat tujuan yang baik, lalu kita akan hidup sia-sia. Sebagai orang tua kita mengharapkan masa depan cerah bagi anak kita, itu hal wajar. Namun kuncinya adalah kita harus lihat jelas bahwa orang punya pilihan sendiri untuk mengambil jalan yang benar. Percuma orang lain sengaja ikut campur atau mengekang mereka. Jika Jarwi sungguh orang yang mencintai kebenaran, kami dapat memberi bimbingan, berdoa untuknya, dan membacakan firman Tuhan. Tapi jika dia ingin cari kebenaran, bahkan jika kau mencegahnya kuliah dan memaksanya ikut Tuhan, apa itu akan berpengaruh? Kurasa semua ini tergantung pilihan tiap individu. Kita dapat memberi saran untuk pertimbangan anak kita, tapi tidak dapat mengekang mereka. Membantu anak kita mengerti kebenaran adalah cara memenuhi kewajiban kita. Benar. Ya, benar. Bu, jika menonton beberapa video firman Tuhan, lalu membahas kebenaran itu, kita akan tahu cara memandang masalah ini. Hei, kita harus mengajak Jarwi dan Xiaoqing menonton juga. Baik. Sejak manusia mulai memiliki ilmu sosial, pikiran manusia dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan. Lalu, ilmu dan pengetahuan menjadi alat yang digunakan untuk memerintah umat manusia, sehingga tidak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Dan tidak ada lagi suasana yang mendukung penyembahan kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan turun semakin jauh di dalam hati manusia. Dunia dalam hati manusia yang tidak memiliki tempat untuk Tuhan adalah gelap, kosong, dan tanpa pengharapan. Lalu muncullah banyak ilmuwan sosial, ahli sejarah, dan politisi yang mengungkapkan teori-teori ilmu sosial, teori evolusi manusia, serta teori-teori lainnya yang bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi hati dan pikiran manusia. Dengan demikian, jumlah orang yang percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya itu menjadi semakin sedikit. Sementara orang yang percaya pada teori evolusi menjadi semakin banyak jumlahnya. Semakin lama, semakin banyak orang yang menganggap catatan tentang pekerjaan Tuhan dan firman-Nya pada zaman Perjanjian Lama sebagai mitos dan dongeng. Di dalam hati mereka, orang menjadi acuh tak acuh pada martabat dan kebesaran Tuhan. Pada prinsip bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas segala hal. Kelangsungan umat manusia dan nasib negara-negara serta bangsa-bangsa tidak penting lagi bagi mereka. Manusia hidup dalam dunia hampa yang hanya mengurusi makan, minum, dan mengejar kesenangan. Hanya sedikit orang yang sadar kewajibannya menyelidiki tempat Tuhan melakukan pekerjaannya saat ini, atau mencari tahu bagaimana ia mengendalikan dan mengatur tempat tujuan manusia. Terlahir di tanah yang kotor seperti itu, manusia telah dirusak teramat parah oleh masyarakat. Dia telah dipengaruhi oleh etik feodal, dan dia telah diajar di institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas rusak,
pandangan licik terhadap kehidupan, filsafat menjijikkan, eksistensi yang sungguh tidak berharga, dan gaya hidup serta adat istiadat bejat. Semua ini telah teramat parah memasuki hati manusia dan sangat menggerogoti dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya, manusia semakin menjauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Bahkan ketika mereka mendengar kebenaran, mereka yang hidup dalam kegelapan tidak berpikir untuk melaksanakannya. Mereka juga tidak ingin mencari Tuhan meskipun telah melihat penampakannya. Bagaimana mungkin manusia yang begitu bejat memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Bagaimana mungkin seorang manusia yang begitu merosot martabatnya hidup dalam terang? Iblis merusak manusia lewat pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional dan orang-orang terkenal dan hebat. Kebohongan dan omong kosong mereka telah menjadi sifat dan kehidupan manusia. Semua orang untuk dirinya sendiri dan sang iblis mengambil yang paling belakang adalah pepatah terkenal iblis dan telah ditanamkan dalam diri semua orang dan menjadi kehidupan manusia. Ada beberapa kata-kata filosofi hidup lainnya yang juga seperti ini. Iblis mendidik manusia lewat setiap budaya tradisional bangsa yang baik dan menyebabkan umat manusia jatuh dan ditelan oleh lubang kehancuran yang besar. Dan pada akhirnya, manusia dihancurkan Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Begitulah tepatnya aku dididik sebagai anak. Mari baca beberapa bagian firman Tuhan lagi. Baik. Aku akan membaca. Baiklah. Silakan. Baiklah. Pengetahuan apakah ini? Bisakah engkau memberitahu aku? Bukankah ini adalah aturan hidup yang ditanamkan kepada manusia oleh iblis? Diajarkan kepada mereka oleh iblis selama mereka mempelajari pengetahuan itu. Bukankah ini adalah cita-cita mulia dalam hidup yang ditanamkan kepada manusia oleh iblis? Contohnya, pemikiran orang-orang hebat, integritas tokoh-tokoh terkenal, atau semangat pemberani tokoh-tokoh yang heroik. Atau ambillah contoh sikap ksatria dan kebaikan para pemeran utama dan pendekar pedang di novel-novel silat. Ya, pandangan ini memengaruhi generasi demi generasi. Dan manusia dari tiap generasi terbawa untuk menerima pandangan ini. Hidup demi pandangan ini dan mengejarnya tanpa henti. Inilah cara, saluran, tempat iblis menggunakan pengetahuan untuk merusak manusia. Jadi, setelah iblis menggiring manusia ke jalan ini, masih mungkinkah bagi mereka untuk menyembah Tuhan? Apakah pengetahuan dan pemikiran yang ditanamkan dalam diri manusia oleh iblis mengandung perkara-perkara tentang menyembah Tuhan? Apa di dalamnya ada sesuatu yang merupakan kebenaran? Apa di dalamnya ada sesuatu tentang takut akan Tuhan dan menghindari kejahatan? Tidak ada. Pengetahuan manusia tidak hanya berisi kalimat dan teori sederhana, terkandung ideologi dan pandangan tertentu di dalam pengetahuan, juga gagasan manusia yang absurd dan racun si iblis. Sebagian pengetahuan bahkan bisa menipu dan merusak manusia. Dan pengetahuan semacam ini adalah racun dan tumor ganas iblis. Ketika orang menerimanya, pengetahuan itu masuk ke dalam pikiran mereka. Dan mereka dirusak dan ditawan oleh pengetahuan ini. Jadi, semakin banyak pengetahuan yang orang peroleh dan semakin banyak yang mereka pahami, semakin sulit bagi mereka untuk percaya akan keberadaan Tuhan. Sebaliknya, mereka menyangkal dan menentang Tuhan. Karena pengetahuan itu visual dan materialistis, dan pengetahuan mengajarimu untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang dapat dilihat dan disentuh di dunia. Pengetahuan tidak dapat membuatmu memahami akar masalah atau merasakan bagaimana itu berhubungan dengan dunia rohani. Pengetahuan yang orang pahami bertentangan dengan firman Tuhan dan benar-benar jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun juga, pengetahuan semacam ini dapat memberi kepada manusia perasaan yang salah dan membuat mereka menjauhkan diri dari Tuhan.
Apakah engkau mempercayainya atau tidak? Apakah engkau pada hari ini dapat menerimanya atau tidak? Suatu hari kelak, engkau akan mengakui fakta ini. Pengetahuan dapat membawa orang pada kehancuran mereka dan menuntun mereka ke neraka. Apakah engkau mampu memahami hal ini sepenuhnya? Ya, benar. Jadi, iblis menggunakan pengetahuan untuk membanjiri orang dengan gagasan dan teorinya, menipu dan merusak orang. Ya, itu fakta. Tanpa wahyu dalam firman Tuhan, kita tidak akan bisa menyadarinya. Benar. Iblis selalu mengajari kita untuk belajar dan memahami pengetahuan. Menyuruh mengandalkan pengetahuan untuk mengubah nasib. Namun bukankah mengejar pengetahuan merupakan salah satu tipuan iblis? Memang. Ya, benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap fakta sebenarnya tentang bagaimana iblis menggunakan pengetahuan untuk merusak manusia. Dan memungkinkan manusia melihat jelas akar kejahatan dan kegelapan di dunia. Iya. Mengapa dunia jadi makin gelap dan jahat? Karena manusia memuja pengetahuan dan menyangkal serta menjauhkan diri dari Tuhan. Sangat sedikit orang yang mencintai kebenaran dan firman Tuhan. Benar. Jika semua manusia bisa mencari kebenaran dan menerima pekerjaan Tuhan, terang akan muncul di dunia dan umat manusia secara alami akan bahagia. Benar. Di masa lalu, yang bisa kita lihat hanyalah kegelapan dan kejahatan di dunia, dan manusia jadi makin rusak dan bejat. Tetapi kita tidak dapat melihat jelas di mana harus mencari akar masalahnya. Logikanya, makin banyak orang menerima pendidikan, makin banyak pengetahuan pasti mereka miliki. Seharusnya moral mereka jadi lebih baik dan lebih tinggi juga. Benar. Jadi, mengapa manusia makin jahat dan bejat? Setelah membaca firman Tuhan hari ini, kita paham. Ini hasil dari perusakan iblis atas umat manusia. Benar. Banyak pengetahuan manusia dihasilkan karena racun dan kerusakan jahat. Pepatah jahat dan teori keliru seperti ateisme, materialisme, dan evolusi, serta ide yang dipromosikan dan didorong iblis. Raja para setan seperti tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak pernah ada juru selamat. Dan yang bekerja dengan otak menguasai yang bekerja dengan otot. Menjadi seorang sarjana berarti ada di posisi teratas masyarakat. Benar. Juga ilmu bisa mengubah nasib. Nasib orang di tangan sendiri. Apa itu termasuk? Iya. Termasuk. Juga, hanya orang terbijak dan terbodoh yang tidak bisa diubah. Dan termasyur berarti menghormati leluhur. Keduanya termasuk. Iya. Benar. Ketika benih racun dan dalil jahat ini terkubur jauh di dalam roh manusia, mereka menghasilkan akibat yang mengerikan. Orang mulai menyangkal dan menentang Tuhan, serta berjuang melawan nasib dengan mengandalkan pengetahuan. Watak mereka jadi makin congkak, merasa diri penting dan sombong, curang, licik, jahat dan serakah. Mereka tidak bermoral dalam mencapai ketenaran harta dan status, saling menipu dan memanfaatkan, dan bahkan saling bergumul dengan keras. Orang tidak lagi peduli pada nurani, nalar kemanusiaan atau moral. Dan manusia yang rusak jadi makin jahat, licik dan ganas. Mereka jadi setan hidup dan kaumnya iblis. Benar. Bukankah ini akibat perusakan iblis atas umat manusia melalui pengetahuan? Iya. Makin lama manusia memuja dan mengejar pengetahuan, mereka makin diracuni iblis. Kerusakan mereka makin dalam dan penentangan mereka pada Tuhan makin serius. Iya. Ada fakta yang kita semua lihat. Di mana makin banyak punya pengetahuan, orang jadi makin congkak, merasa penting dan hebat. Mereka makin jahat dan licik, selalu membuat rencana busuk. Sama seperti Raja Setan itu, pemimpin jahat PKT, kebanyakan dari mereka adalah orang terpelajar. Dan mereka adalah konspirator dan orang ambisius yang bermain politik. Demi status, ketenaran, kepentingan, dan kendali abadi atas manusia. Mereka hanya mau berkomplot dan berencana menguasai dan membantai umat manusia. Iya. Mereka juga mempromosikan ide, bertarung dengan surga, sangat seru. Bertarung dengan bumi, sangat seru. Bertarung dengan manusia, sangat seru. Mereka mengarang segala macam Mereka pertempuran, terlalu jahat. mengotori seluruh bumi, dan membuatnya mustahil bagi orang awam untuk hidup. Benar. Iya memang. Para raja setan yang jahat ini ingin menguasai bumi. Dan mereka pakai pengetahuan ilmiah untuk membuat berbagai senjata nuklir, peluru kendali, dan senjata kimia yang membuat manusia terjebak dalam bahaya kepunahan. Iya. Bukankah ini konsekuensi berbahaya yang ditimbulkan dari penyembahan dan pengejaran pengetahuan oleh manusia? Iya. Mendengar persekutuan dan penegasan ini, kupikir itulah masalahnya. Iya. Jika orang Loncat. tidak punya. Tadi di jalan masuk desa, kulihat wali kota dan polisi mendatangi semua rumah untuk minta tanda tangan perjanjian tidak percaya Oh Tuhan. tidak, mereka akan Kita segera harus datang. apa?
Sepertinya bersekutu di sini tidak aman. Kita harus pergi. Ayo ke rumah saudara Lee. Ayo ikut denganku. Kita lewat sini. Cepat. Saudari Lee minta kita membersihkan gudang sambil dia terus berjaga di luar. Setelah selesai, kita bisa tenang melanjutkan persekutuan. Hei, Saudara Su. Jarwi, Ayo pergi. bagaimana perasaanmu tentang Saudara persekutuan? Zhang, kami akan cari kursi. Baik. Kupikir persekutuan hari ini sangat bagus, sangat jelas. Aku juga memahami banyak hal darinya. Itu bagus. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Oh iya, Saudara Zhang, ku dengar kau seorang guru dan memiliki gelar pasca sarjana. Kau sudah banyak belajar, jadi kau dapat memberitahu kami perasaanmu tentang pengetahuan. Ya, aku juga ingin mendengarnya. Baik. Nah, jika kita bicara tentang bagaimana pengetahuan merusak manusia, akulah salah satu korbannya. Sebelum mulai percaya kepada Tuhan, aku sangat meyakini ide seperti menjadi sarjana, berarti berada di posisi teratas masyarakat, dan yang bekerja dengan otak, menguasai yang bekerja dengan otot. Aku telah dibanjiri racun jahat ini, dan menyembah pengetahuan dengan sepenuh hati. Kupikir membaca dan belajar pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk lebih unggul dari orang lain dan memiliki masa depan yang baik. Jadi aku belajar dengan segenap kekuatanku. Dan setelah lulus, aku menjadi guru di SMP negeri unggulan. Tidak lama, aku menjadi salah satu guru terpenting di sekolah. Dan aku merasa aku luar biasa. Aku pikir karena memiliki pengetahuan dan bakat, aku tidak tergantikan. Aku sangat congkak, merasa penting, dan juga sombong. Aku meremehkan orang yang gelarnya lebih rendah dariku. Perlahan, semua orang di sekitarku menjauhkan diri dariku dan tidak mau bicara lagi denganku. Selain itu, karena ada sistem evaluasi persaingan di antara guru, selalu ada konspirasi dan rencana busuk, dan semua orang selalu saling waspada dan saling menjatuhkan. Aku bahkan tidak punya siapapun yang bisa kusebut orang kepercayaan dalam hidupku. Berkali-kali kutanya diriku, aku memiliki pengetahuan, juga ketenaran. Tetapi mengapa tidak sedikit pun aku merasa senang? Mengapa aku malah merasa tersiksa? Lalu bagaimana? Setelah itu, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dan setelah membaca firman Tuhan, aku memahami sedikit kebenaran. Saat itulah aku melihat betapa dalamnya aku telah ditipu dan dirusak oleh pengetahuan. Hanya karena punya sedikit pengetahuan, aku jadi sangat congkak, merasa penting, dan merendahkan orang. Aku tidak bisa akrab secara wajar dengan orang, terutama dalam proses mengalami pekerjaan Tuhan. Aku sering tanpa sadar menggunakan sudut pandang dari pengetahuanku untuk mengevaluasi dan menganalisis firman Tuhan, yang membawaku pada pemahaman bias tentang firman Tuhan. Jadi aku membuat gagasan tentang itu. Sangat sulit bagiku untuk memahami dan menerima kebenaran. Namun beberapa saudara-saudariku yang kurang berpendidikan dapat memperoleh pemahaman yang lebih murni tentang firman. Mereka bisa dengan mudah menerima dan menaati kebenaran dan menerima pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Saat itulah aku memahami bagian firman Tuhan ini. Pengetahuan dapat menjadi dinding yang menghalangimu untuk mengenal Tuhan dan mengalami pekerjaan Tuhan. Pengetahuan dapat mempersulit dirimu mendekat kepada Tuhan, menjauhkan dirimu dari Tuhan, dan membuat dirimu melakukan pendekatan terhadap segala yang Tuhan lakukan dan menganalisisnya dengan pikiran dan pengetahuanmu. Ketika melihat bahaya yang disebabkan pengetahuan padaku, aku mulai secara sadar melepaskan diri, mencari kebenaran, fokus pada menerima dan menaati firman Tuhan, dan melihat semua sesuai firman Tuhan. Perlahan, aku mulai melihat beberapa racun jahat yang terkandung dalam pengetahuan dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang watak jahat dalam diriku. Dan aku tidak lagi congkak, merasa benar atau menyendiri seperti sebelumnya. Aku dapat berinteraksi secara normal dengan kerabat, teman, keluarga, rekan kerja, dan para siswa. Ketika orang di sekitarku melihat bahwa aku telah berubah, mereka ingin berinteraksi denganku dan bicara dengan tulus kepadaku. Dan itu membuatku benar-benar senang. Bagus sekali. Syukur kepada Tuhan, kebenaran yang diungkapkan Tuhanlah yang telah mengubahku, memungkinkanku untuk lepas dari perbudakan pengetahuan dan mendapatkan kebebasan dan pelepasan. Semua ini adalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Melalui pengalamanku, aku merasa hanya kebenaran yang dapat menyucikan, menyelamatkan, dan menjadi kehidupan manusia. Dan mengejar kebenaran
adalah jalan yang benar dalam kehidupan. Itu luar biasa. Saudara Chang, pengalamanmu sangat praktis. Memahami kebenaran sungguh lebih baik. Iya. Mereka yang tidak percaya Tuhan kekurangan pengalaman dan pengertian itu. Jika tidak percaya Tuhan atau baca firman Tuhan dan malah hanya mengejar pengetahuan, kita bahkan tidak sadar betapa dalam pengetahuan merusak dan membahayakan kita. Dan kita masih bersikeras mengejar reputasi dan status. Tanpa kebenaran, kita sungguh bebal dan tidak punya cara menempuh jalan hidup yang benar. Iya, itu benar sekali. Tanpa Iya. persekutuan begini, Saudari kita akan Su, tetap mengambil kau jalan benar yang sekali. salah. Mereka yang tidak percaya Tuhan bergantung pada pengejaran ilmu dan beasiswa untuk mengubah nasib. Tapi sebesar apapun iblis merusak atau membahayakan mereka, pada dasarnya mereka tidak sadar. Karena mereka tidak memahami kebenaran. Iya. Dulu kupikir aku tidak akan pernah bisa mencapai status tanpa pengetahuan. Dan orang hanya bisa mengandalkan pengetahuan untuk mengubah nasib. Jadi aku belajar sekuat tenaga. Keinginanku akan ketenaran dan status terus bertambah. Juga pemujaanku kepada orang yang punya kekuasaan dan jabatan. Ambisiku makin besar. Tapi aku tidak pernah sadar dari mana ambisi dan keinginanku berasal atau apa konsekuensinya. Kini aku bisa melihat jelas kegelapan dan pergumulan di antara pejabat pemerintah. Sistem pada dasarnya adalah gilingan daging. Orang dalam sistem akan melakukan apapun demi tujuan mereka. Mereka berkata, pikiran sempit tidak menjadikan pria terhormat. Pria sejati bukan tanpa racun. Dan orang harus selalu berusaha menjadi lebih baik dari rekan seangkatannya. Hasilnya, mereka menjadi raja setan dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Kalian bisa membayangkan bagaimana kesudahannya. Mereka sedang berjalan menuju pemusnahan. Iya. Hmm. Ketika kulihat kegelapan sebagai pejabat, aku merasa itu bukan jalan yang benar dalam hidup. Jadi aku mulai mencari jalan yang benar. Setelah itu, aku banyak membaca firman Tuhan dan memahami sedikit kebenaran. Saat itulah, aku mengerti betapa berbahayanya mengejar pengetahuan di atas segalanya. Makin banyak pengetahuan yang dimiliki, kita makin congkak, merasa penting dan ambisius. Syukurlah, aku telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa dan penghakiman serta penyucian dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itulah aku mengerti bahwa dalam hidup kita perlu menerima kebenaran untuk menempuh jalan yang benar. Iya. Aku juga mengalami pentingnya Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua merasakan dalam pengalaman praktis. Makin kita mengejar dan memahami kebenaran, makin banyak kita memahami hal positif yang berasal dari Tuhan. Juga makin mengenali filsafat, logika, pepatah jahat, dan teori keliru iblis, serta hal yang iblis pakai untuk merusak orang, seperti pengetahuan, ketenaran, dan status. Dengan begitu, kita dapat menghindari pencobaan dan godaan iblis dan luput dari tipu daya kerusakan dan serangan iblis. Ketika kita memahami kebenaran, pandangan, dan gagasan kita tentang kehidupan, dunia, dan segala sesuatu berubah. Kita mengerti bagaimana orang harus menjalani hidup yang berharga dan pengejaran apa yang bermakna. Ketika memahami kebenaran, kita memperoleh pemahaman bahwa Tuhan berkuasa atas nasib manusia. Lalu barulah kita bisa menaati kedaulatan Tuhan, tidak lagi congkak dan egois berjuang melawan nasib. Benar. Di dalam roh kita merasa aman dan punya sesuatu untuk diandalkan. Iya. Ketika mengejar kebenaran dan berusaha untuk menjadi orang jujur, sesuai persyaratan Tuhan, kita bisa taat dan menyembah Tuhan, menerima berkat Tuhan, merasakan kedamaian dan sukacita di hati. Bukankah itu kehidupan yang membahagiakan? Benar. Hidup seperti itu adalah kebahagiaan yang terbesar. Mari baca satu bagian firman Tuhan. Baik. Ini, Saudari Su, kau bacalah. Hanya jika seseorang mengenal Tuhan dan memiliki kebenaran, maka ia hidup dalam terang. Dan hanya ketika cara pandangnya akan dunia dan cara pandangnya akan kehidupan berubah, ia berubah secara fundamental. Ketika ia memiliki tujuan hidup dan bersikap sesuai kebenaran. Ketika ia sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Ketika ia merasa aman dan dicerahkan dalam jiwanya. Ketika hatinya bebas dari kegelapan. Dan ketika ia hidup sepenuhnya bebas dan tidak terikat di hadirat Tuhan. Hanya pada saat itulah ia menjalani kehidupan manusia sejati dan menjadi orang yang memiliki kebenaran. Lagi pula, semua kebenaran yang engkau miliki adalah dari firman Tuhan dan dari Tuhan sendiri. Penguasa seluruh semesta dan segala sesuatu, Tuhan yang Maha Tinggi berkenan kepadamu. Sebagai seseorang yang menghidupi kehidupan manusia sejati, apalagi yang lebih bermakna dari ini? Orang seperti itulah yang memiliki kebenaran. Kulihat ada lagi bagian firman Tuhan yang bagus. Jerwi, kau bacalah. Baik. Yang ini. Jika orang mengalami sampai datangnya hari ketika pandangan mereka tentang kehidupan dan makna serta dasar dari keberadaan mereka telah sepenuhnya berubah, ketika mereka telah berubah sepenuhnya dan telah menjadi orang lain, bukankah ini akan luar biasa? Ini perubahan besar, perubahan yang mengguncangkan.
Hanya jika engkau tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, status, uang, kesenangan, dan kemewahan dunia, dan dapat dengan mudah melupakannya, engkau akan memiliki keserupaan dengan manusia. Mereka yang pada akhirnya akan disempurnakan adalah kelompok seperti ini. Mereka hidup demi kebenaran, hidup demi Tuhan, dan hidup demi keadilan. Inilah keserupaan dengan manusia yang sejati. Amin. Firman Tuhan mengatakan semuanya dengan jelas. Benar. Setelah mendengar firman Tuhan, hatiku terasa cerah. Itu jalan yang harus kita ikuti, bukan? Iya, firman Tuhan adalah kebenaran. Sekarang kalian sudah merasakannya, bukan? Ketika membaca firman Tuhan, hati kalian menjadi cerah, memahami kebenaran dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Benar. Ketika orang tersesat, mereka harus ditunjukkan jalannya. Iya, itu benar. Ketika membaca firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita dan menunjukkan jalannya, sehingga kita memahami kebenaran. Kata-kata yang diucapkan manusia tidak memiliki nilai, dan secanggih apapun suatu teori itu bukanlah kebenaran. Jadi tidak membaca firman Tuhan adalah kebodohan dan kebebalan terbesar. Iya, itu benar sekali. Sekarang kita melihat dengan jelas nilai dari percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran. Kebenaran itu sangat berharga. Kebenaran tidak hanya menunjukkan jalan yang harus diambil orang dalam hidup, tapi juga menyucikan kerusakan pada manusia, mengubah orang, dan mengubah watak hidup orang. Hanya dengan mendapatkan dan mengikuti kebenaran, kita dapat hidup dalam kehidupan yang sungguh bermakna dan berharga. Mendapatkan berkat Tuhan adalah hal paling berharga dalam hidup. Semua pengetahuan hanya dapat memberi jabatan bagus pada kita. Kita mungkin jadi pejabat, punya kekuasaan dan status. Tapi jika tidak mengubah watak kita yang rusak, kita mungkin melakukan hal keji dan jahat ketika punya kekuasaan dan menempuh jalan tanpa bisa kembali. Benar. Jadi apapun itu, memahami kebenaran tetap merupakan hal terpenting dalam hidup. Amin. Kita masih harus mengikuti Tuhan untuk menempuh jalan yang terang. Pada akhirnya kita akan mendapat keselamatan Tuhan dan tempat tujuan yang indah. Hanya itulah kebahagiaan sejati. Amin. Benar. Mengejar kebenaran adalah hal yang paling penting. Memahami kebenaran sangat penting bagi Itu kita. benar sekali. Di masa lalu, aku berpikir dengan pengetahuan, kita dapat menemukan pekerjaan dan jabatan yang baik. Dan kemudian orang akan memuji, menyetujui, dan menghormati kita. Itu sebabnya kami berharap Jiarui masuk universitas terkenal dan punya masa depan yang lebih baik. Namun kini setelah percaya Tuhan dan baca firman-Nya, akhirnya aku paham pengetahuan bukan kebenaran dan tidak bisa menyelamatkan. Benar. Pengetahuan berasal dari iblis. Dan makin banyak pengetahuan yang dimiliki, orang jadi makin rusak. Hidup mereka makin seperti setan dan mereka makin tak serupa dengan manusia. Benar. Terutama pejabat pemerintah dan mereka yang berkuasa, mereka semua memiliki pengetahuan. Tetapi kemanusiaan dan karakter mereka lebih rusak dan jahat dari siapapun. Mereka selalu serakah dengan kejam saling menginjak saat berebut kekuasaan dan keuntungan. Pepatah lama benar, jika pagar jembatan bengkok kerangkanya juga. Orang awam mengikuti para pejabat ke jalan manapun yang mereka ambil. Dunia ini jadi makin gelap, jahat, merosot dan tak bermoral. Karena pemerintah dan penguasa memimpin orang ke jalan itu. Itu benar. Kini aku melihat jelas bahwa mengejar pengetahuan adalah jalan buntu menuju pemusnahan. Hanya dengan percaya Tuhan dan mengejar kebenaran, maka orang lolos dari penipuan, perusakan, dan bahaya iblis. Hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati dan menerima berkat Tuhan. Bagus Syukur sekali. kepada Tuhan. Hong Bin memiliki pemahaman yang sangat baik. Iya, kalian tahu, sekalian membahasnya, aku juga punya pengalaman betapa pengetahuan merusak dan membahayakan orang. Beberapa tahun terakhir, meski ibu mendorongku untuk belajar, sebenarnya aku juga merasa pengetahuan itu sangat penting. Aku bawa buku sepanjang hari dan belajar untuk jadi juara pertama dan lulus tes universitas terkenal. Bahkan saat tidur aku khawatir membuang waktu dan merasa orang lain akan belajar melebihi aku. Hidup seperti itu sungguh menyedihkan dan melelahkan. Setelah mendengar persekutuan kalian hari ini, akhirnya aku mengerti semua ini karena dipermainkan dan dirusak oleh iblis. Kini aku cukup berpendidikan untuk bertahan, jadi tidak ingin mengejar pengetahuan lagi. Pengetahuan bukanlah kebenaran, walau mungkin bisa memberi orang status dan jabatan, tetapi menjadi seorang pejabat bukanlah masa depan sejati. Benar. Iya benar. Hanya firman Tuhan yang benar dan lebih baik lagi jika memahami kebenaran. Mulai sekarang, aku ingin percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Jarwi, kau telah membuat pilihan yang tepat. Ibu dan ayahmu mendukungmu. Hari ini, setelah mendengar begitu banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan semua persekutuan kalian, hatiku terasa jauh lebih cerah. Jika tak percaya pada Tuhan, membaca firman-Nya dan mendengar persekutuan kalian, kemana aku bisa pergi untuk memahami kebenaran ini? Syukur kepada Tuhan. Sekarang, aku mengerti bahwa mengejar pengetahuan itu berbahaya. Dengan mengejar pengetahuan, kita mungkin bisa mendapatkan jabatan, tetapi tidak akan mendapatkan kebenaran. Kita akan tetap menjadi orang yang rusak yang menentang Tuhan. Pada akhirnya, kita akan dikirim ke neraka dan dihukum. Tidak akan memiliki nasib atau tempat tujuan yang baik.
Hanya dengan mengejar kebenaran dan mampu menaati dan menyembah Tuhan, kita bisa hidup dalam terang dan memiliki masa depan yang sejati. Mulai sekarang, kita akan percaya dan mengikuti Tuhan. Dan tidak peduli penganiayaan dan penderitaan yang kita alami, kita bergantung pada Tuhan. Semua bisa kita lewati. Dengan mengikuti Tuhan, kita memahami kebenaran dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Itulah artinya menjalani hidup bermakna dan itu cara mendapatkan perkenanan Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan atas bimbingannya yang memungkinkan kita memahami bahayanya pengetahuan. Bu, waktunya sarapan. Ibu sedang apa? Ibu ingin menulis pengalaman kita. Bagaimana menurutmu? Baik, ayo kita lakukan bersama. Baiklah. Sayangku, itu bagus, Bu. kaulah biji mataku, untuk kebahagiaanmu, Mama hidup. Sering ku suruh giat belajar agar kau sukses dan masyhur. Ku tahu Mama menyayangiku, tapi terlalu banyak menuntut. Ku tertekan karena tak dapat memenuhinya. Ku ingin mati dan bebas. Mama gagal memahamimu. Maaf telah menyakitimu. Ku tahu maksud Mama baik, tapi kenapa orang harus hidup seperti ini? Di SNMPTN tahun ini, provinsi kami menghasilkan 5 pencetak nilai tertinggi. Nilai mereka lebih dari 160 poin di atas ambang batas kualifikasi tingkat pertama. Apakah nilai tinggi sungguh setara dengan kebahagiaan? Dan dapatkah satu ujian sungguh mengubah jalan hidup mereka? Kini ku baca firman Tuhan.